Hai kalian semua yang masih tetap setia dengan channel Pemersatu Kecamatan dan Kebangsaan ini. Dan seperti biasa salah satu film permintaan kalian yang berjudul Walden, yang dimana film ini akan mengisahkan tentang sebuah bangunan, dan bangunan itu dikasih pertumbalan duniawi gitu. Jadi inti buat film ini yang ngisain si tumbal proyek. Nih bocah TikTok jadiin tumbal proyek biar nggak kelihatan ayan lagi. Dan gimana full story-nya? Intro. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Prolog bentar bahwa ada seonggok anak perempuan yang terjebak di sebuah dinding dan dia akan dimasukkan semen. Di saat itu sebuah pabrik harus memberhentikan pekerjanya dan tersangka utama di Walden Massacre, Thomas Solven, tersangka dari sebuah pemerkosaan di pabrik tersebut. Arsitek bangunan yang bernama Joseph Malestrazza termasuk di antara para korban itu. Menurut polisi tidak ada petunjuk lagi dalam kasus pembantaian Walden. 15 tahun kemudian, di saat itu Sam tengah merayakan ulang tahunnya bersama keluarga dan pacarnya. Sam mempunyai pacar yang bernama Peter. Sam adalah anak dari pemilik perusahaan yang bernama Wolzak yang bekerja sebagai analisa gedung yang akan dihancurkan. Sam akan dihadiahi 2 hadiah dari bapaknya, tapi Sam harus memilih salah satu dari hadiah itu. Di sini Sam memilih satu hadiah itu dan hadiah itu adalah Sam harus menyelesaikan proyek pertamanya untuk menghancurkan sebuah gedung. Lalu bapaknya memberitahu hadiah yang tidak dipilih Sam, yaitu pergi berlibur ke keajaiban arsitektur Eropa bersama Peter. Setelah itu Sam mendatangi sebuah apartemen yang akan dianalisa oleh Sam untuk dihancurkan. Ketika akan sampai, Sam memberitahu Peter bahwa Sam akan segera tiba di apartemen itu. Sam melihat sebuah tanda dan tahun pembuatan apartemen ini. Di apartemen ini, Sam bertemu dengan Mary. Mary adalah juru kunci di apartemen ini. Awalnya Sam harus tinggal di hotel, namun Sam menolaknya karena dia ingin tinggal di apartemen ini agar mudah menganalisa dan mengetahui seluk-beluk apartemen ini tentunya. Mary juga mempunyai anak yang bernama Jimmy. Kemudian Mary menyuruh Jimmy untuk mengantarkan Sam ke kamarnya. Jimmy memberitahu Sam bahwa di apartemen ini tidak boleh merokok. Di saat itu Sam melihat seseorang yang sepertinya sedang mengawasinya. Sam tinggal di kamar nomor 208. Kemudian Jimmy memperingatkan Sam untuk tidak pergi ke lantai 8 karena di lantai itu milik Malestrazza dan jangan pergi ke atap tentunya. Sam terlebih dahulu melihat-lihat seisi kamar tersebut. Lalu Sam kembali mengabari Peter bahwa Malestrazza adalah orang yang jenius karena telah menciptakan bangunan yang menakjubkan. Setelah itu Sam berendam. Di saat itu Sam terkejut mendengar suara bocah yang berkata, "Samantha." Kemudian Sam mendengar sesuatu dari balik cermin. Dan Sam juga mendengar suara dari balik tembok yang ternyata itu Mary. Mary berniat memberikan makanan dan minuman yang kemudian Sam bertanya kepada Mary. So how many people still live here? Mary memberitahu bahwa hanya ada 4 orang yang tinggal di sini. Lalu Mary sempat ingin menceritakan sejarah bangunan ini, namun Mary mengurungkan niatnya. Malam itu Sam mulai mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk menganalisa bangunan ini. Sam melihat sebuah tulisan di pintu yang bertuliskan ruangan Julie. Akan tetapi pintu itu sulit untuk dibuka. Setelah itu, Sam menutup sebuah foto dan beristirahat. Pagi harinya Mary sedang membersihkan lantai dan juga menyambut Sam sambil berkata, "Selamat pagi dunia, laknat." Setelah itu Sam melakukan tugasnya. Sam akan mencari beberapa titik terbaik untuk dipasangkan dinamit. Di saat itu datanglah seorang nenek bernama Dennis yang menghuni apartemen ini juga. Mary memperkenalkan Sam kepada Dennis dan memberitahu Dennis bahwa Sam adalah orang yang akan menghancurkan apartemen ini. Kemudian Sam mengukur jarak gedung ini. Sam menuju ke lantai 8 dan menarik sebuah tangga untuk menuju atap gedung ini. Di atap tersebut ada sebuah ruangan yang mungkin ruangannya Jimmy. Di sini Sam menemukan buku harian yang isinya tentang kedatangan Sam. Setelah itu, Sam membeli beberapa makanan di minimarket. Sam meminjam komputer pemilik minimarket untuk mencari tahu tentang sejarah gedung Malestrazza. Kini, Sam mengetahui sedikit sejarah arsitek Joseph Malestrazza dan gedung yang dibuatnya. Di saat itu, Jimmy sedang di sebuah bis sekolah menunggu kedatangan Sam. Tak berselang lama, Sam pun melintas di jalan tersebut. Sam melihat beberapa rumah di sekitarnya. Kemudian Jimmy menceritakan bahwa dulu masih banyak lagi rumah. Namun, sebagian rumah sudah dirobohkan saat pabrik tutup. Sam kini percaya kepada Jimmy kalau
kalau dia tahu sesuatu tentang seorang bocil dan Malesteraza. Akan tetapi, Jimmy merasa bahwa dia tidak mengetahui hal tersebut. Setelah itu Sam berkata, jika Joseph Malesteraza mati terbunuh, dan Jimmy juga pernah bilang bahwa Malesteraza hidup di lantai 8, menurut Sam, Jimmy telah membohonginya karena Joseph Malesteraza masih hidup. Dan malamnya Jimmy ingin mengajak Sam ke sebuah ruangan di lantai 8 untuk membuktikan bahwa Jimmy tidak pernah berbohong. Setelah itu Jimmy ditampar oleh Mary karena Mary mengetahui Jimmy bertemu dengan Sam. Lalu Mary memperingatkan Jimmy untuk tidak menemui Sam lagi. Kemudian Jimmy masuk ke ruangan pribadinya untuk menghilangkan stresnya. Di saat yang bersamaan, Sam sedang menandai titik yang akan diletakkan dinamit. Seketika Burnett yang juga penghuni apartemen ini, dia berlari sambil membawa kampak. Burnett menghancurkan tanda yang dibuat oleh Sam. Dan sepertinya Burnett tidak suka kalau Sam akan menghancurkan apartemen ini. Tak berselang lama Dennis keluar dari ruangannya. Dennis merasa bahwa ada yang mengetuk pintu apartemennya, yang kemudian Dennis mengajak Sam masuk ke apartemennya. Dan ternyata Dennis menyimpan buku milik Joseph Malesteraza. Lalu Sam mengambil salah satu buku itu dan memasukkannya ke dalam tas. Dennis tak percaya bahwa Joseph Malesteraza merupakan orang pembunuh seperti apa yang dikatakan oleh Sam. Malam itu Sam sedang mempelajari buku yang dia ambil di apartemen Dennis. Di buku itu tertulis bahwa energi manusia dan emosi bisa dicantumkan di dasar struktur. Ketakutan dan kematian dianggap menjadi elemen yang paling kuat untuk meningkatkan umur panjang sebuah bangunan. Ya, tumbal lah. Dan orang-orang Mesir mempraktekkan ini dengan seonggok korban manusia. Seketika Sam terkejut karena ada seseorang yang mengetuk pintu kamarnya, yang ternyata orang itu adalah Jimmy. Jimmy akan menepati janjinya untuk memberitahu sebuah ruangan di lantai 8. Lalu Jimmy menceritakan bahwa Joseph Malesteraza adalah seorang jenius gila, dan dia tidak bekerja demi uang, namun dia bekerja untuk hasratnya. Jimmy mengetahui itu dari buku yang dia ambil di apartemen Dennis. Bahkan Sam juga mengetahui bahwa dia mengambil buku dari apartemen Dennis juga. Kemudian Jimmy menceritakan kembali bahwa pada zaman dahulu kala, sekitar waktu pembunuhan itu, ada seorang penyewa yang bernama Tom Sullivan yang bekerja di pabrik. Suatu ketika dia dipecat oleh bosnya karena bosnya mengetahui tentang pemerkosaan, yang dimana Tom menjadi tersangka pemerkosaan itu. Desas-desus yang beredar bahwa Tom menggunakan mantra rahasia dan sebuah cermin apartemen dua sisi. Lalu para penyewa merasa ngeri dan kejadian itu terus berlanjut. Tiba di ruangan tersebut, di tempat itu mereka menemukan beberapa mayat. Dan bahkan mungkin arwahnya masih bersembunyi sampai hari ini. Kemudian Jimmy membuka sebuah gembok. Mayat itu diketahui karena Tom membuat kesalahan. Ada seorang anak kecil yang bernama Julie yang sebenarnya dia diculik. Seketika Sam teringat bahwa dia pernah melihat tulisan di apartemennya. Menurut Jimmy, anjing yang sering bersamanya adalah anjing milik Julie. Lalu Jimmy memperingati Sam agar tetap dekat bersamanya jika tidak ingin tersesat, karena ruangan ini adalah labirin. Anjing itu menunjuk sebuah tembok yang dimana Julie terkubur di tembok itu. Jimmy juga memberitahu di mana Joseph Malesteraza ditemukan. Bahkan polisi menemukan 16 mayat di gedung ini. Tapi Jimmy merasa masih banyak lagi mayat yang terkubur di tembok gedung tersebut. Jimmy memberitahu bahwa ayahnya ikut terkubur di tembok yang ada bunganya. Sam pun meminta maaf kepada Jimmy karena sudah mengingatkannya tentang kejadian itu. Namun Sam juga mengerti perasaan Jimmy karena Sam juga telah kehilangan ibunya. Setelah itu Sam melihat sebuah gambar. Menurut Jimmy itu adalah gambar muka Joseph Malesteraza. Ketika mereka sedang bermain-main, Sam melihat seseorang yang sedang mengawasi mereka. Seketika Jimmy berlari terlebih dahulu, sedangkan Sam, dia kepo dan mencoba mendekatinya. Tak berselang lama, senter yang dia pegang tiba-tiba mati. Di saat itu Jimmy juga mencari keberadaan Sam. Sam mendengar suara anak-anak yang menyebut. Yang kemudian Jimmy menemukan Sam yang sedang terjatuh tapi bisa bangkit lagi. Di sini Jimmy menenangkan Sam atas kejadian tersebut. Lalu Jimmy akan membersihkan luka pada lutut Sam. Tapi ya namanya pejantan ya agak-agak gimana ya jelasinnya. Aneh gitu. Bukannya dibersihin malah ngelus-ngelus kempelnya Sam. Heran. Setelah itu Sam kembali melihat foto Julie. Sam bertanya. Karena malam itu Sam bermimpi bahwa dia melihat cermin yang bergetar dan setelah diangkat, temboknya mengeluarkan darah. Frewen. Seketika di tembok itu keluar sebuah tangan yang menarik Sam dan Sam masuk ke tembok itu. Tiba-tiba Sam terbangun dan berada di dalam tembok. Tak berselang lama semen mengalir dari lubang di sampingnya hingga mengubur tubuhnya. Setelah bangun dari mimpinya, Sam menuju ke sebuah ruangan yang ada tandanya. Ketika berjalan, tiba-tiba Peter mengejutkan Sam atas kedatangannya. Sam bertanya kepada Peter, ini lu yang nandain nih tembok, hah? Peter pun menjawab, gua gak nandain tuh tembok kok. Kalau gua yang nandain, gua kencingin.
Anak anjing dong dikencingin. Kemudian Sam dan Peter menuju ke apartemen Burnett untuk menanyakan tanda tersebut. Sam menanyakan kepada Burnett. Trying to scare Jimmy and me won't change anything. Namun Burnett tak pernah menakuti mereka, dan Sam berkata bahwa pemerintah menginginkan bangunan ini segera hancur. Lalu Sam melihat piagam penghargaan Joseph Malestroza yang diberikan kepada Burnett. Bahkan polisi juga mengira bahwa Burnett telah yang melakukan pembunuhan tersebut. Kemudian Sam dan Peter kembali masuk ke ruangan Malestroza. Di dalam ruangan tersebut, ada Mary yang sedang mengenang kematian suaminya. Ketika Mary ingin keluar, Sam dan Peter pun bersembunyi. Akan tetapi Mary malah mengunci pintunya sehingga Sam dan Peter terjebak di ruangan tersebut. Di dalam ruangan itu Peter melihat gambar Malestroza, sedangkan Sam tak sengaja menekan tombol ajaib. Soalnya ada pintu rahasianya. Waktu terbuka, di situ ada ruangan rahasia juga. Dan di dalamnya ada apa ya? Gua nggak tahu. Biar Tante Sam sama Mas Jimmy yang ngasih tahu. Mereka masuk ke ruangan itu dengan sebuah tangga. Dan anehnya, Sam bisa ngeliat kamar mandi di apartemennya. Kini Sam menyadari bahwa dia telah diawasi selama ini. Sam kembali menekan tuas untuk membuka sebuah pintu. Mereka pun bekerja sama membuka pintu tersebut. Setelah terbuka, ruangan itu sepertinya tempat pembuangan sampah. Dan secara tidak sengaja mereka bertemu dengan Mary yang tiba-tiba membuka pintu. Kemudian Mary kembali memarahi Jimmy di depan Sam dan Peter. Bahkan Jimmy mengetahui tentang rahasia ruangan tersebut. Lalu Sam menanyakan bahwa Jimmy sudah mengawasinya dari ruangan tersebut. Karena waktu itu Jimmy dan Burnett telah yang berada di dalam ruangan itu untuk menakuti Sam. Susah sekali ngomong Setelah itu, saya melihat foto Mary bersama suaminya. Mary menceritakan bahwa suaminya adalah seorang penulis. Malestroza juga menawarkan mereka tinggal di apartemen ini. Dulu banyak yang tinggal di sini, kemudian mereka pergi mencari tempat tinggal yang baru. Soalnya cicilan mahal. Sementara orang yang belum pergi, mereka belum menemukan tempat tinggal yang baru. Mary, dia tinggal di sini sebagai juru kunci supaya Mary dan Jimmy selalu dekat dengan suaminya. Menurut Mary, Sam adalah penyelamat mereka. Ketika itu, saya mendapat surat. Lalu Peter berkata, tapi ada satu cara untuk membuatnya lebih baik. Peter mengajak Sam untuk meninggalkan gedung ini. Lalu Sam berkata kepada Peter, tapi malam itu mereka gunakan untuk melakukan perkelahian duniawi sebelum mereka meninggalkan gedung ini. Sementara itu, Jimmy mendengar desahan laknat Sam dari balik ruangan Malestroza. Jimmy tampak sedih, sakit hati, tit lemas karena wanita yang dia sukai malah berkimpai dengan pria lain. Pagi harinya Sam terbangun. Sam melihat banyak darah yang keluar dari sebuah kamar. Setelah dilihat, anjing kesayangannya Jimmy mati. Kemudian Sam membereskan pakaiannya, dan Peter merasa bahwa Jimmy lah yang membunuh anjingnya. Sementara itu Jimmy mengubur bangkai anjingnya. Lalu Sam bertanya, namun Jimmy marah karena dia tidak melakukannya. Yang kemudian Sam akan mengirimkan hasil analisanya ke perusahaan Wolza yang berisikan gedung ini sangat rentan terhadap ledakan presisi. Volume peledakan yang disarankan 600 kg TNT dan itu menyebar rata pada detik pecah preset. Sam merasa bahwa tempat ini masih menyembunyikan sesuatu. Sedangkan Peter, dia masih penasaran tapi mereka harus segera pergi dari tempat ini. Tak berselang lama Jimmy mengetuk pintu apartemennya. Jimmy ingin meminta maaf untuk sebelumnya atas semua hal yang pernah Jimmy lakukan. Lalu Jimmy memberikan sebuah buku yang diambil dari apartemen Dennis. Menurut Jimmy, isi dari buku itu adalah tulisan tangan dari Joseph Malestroza. Dan buku itu menentukan segala sesuatu tentang bangunan teori dan filosofi bangunan ini. Kemudian Sam akan menggempur sebuah tembok di ruangan sampah untuk mencari mayat yang dikubur di bangunan ini. Lalu Jimmy pergi meninggalkan Sam untuk menuju ke atap gedung. Setelah itu, Sam dan Peter menyusul Jimmy ke atap gedung. Lalu mereka masuk ke ruangan Jimmy yang ternyata di dalam ruangan itu masih ada ruangan dan lubang. Ketika Peter ingin mengajak Sam pergi, tiba-tiba saja mereka mendengar teriakan Jimmy yang meminta tolong. Kemudian Sam menyuruh Peter untuk menurunkannya menggunakan tali. Di pertengahan, tiba-tiba Peter ditembak hingga meninggoy. Sedangkan Sam yang masih bergelantungan, dia langsung terjatuh ke lubang itu. Ketika Sam terbangun, dia tidak mengenakan pakaian. Dan ternyata di dalam lubang ada seseorang dan dia terjebak di lubang tersebut. Sam bertanya, "Kamu siapa?" Dan laki-laki itu menjawab kalau seharusnya kamu tahu siapa aku. Yang ternyata orang itu bernama Joseph Malestroza. Sam langsung berargumen bahwa seharusnya lo tuh udah mati, cok. Joseph pun langsung menjawab, matamu kui, enak wae aku diomong wis mati. Akan tetapi ternyata Sam dijebak oleh Jimmy agar masuk ke lubang ini. Kemudian Sam membersihkan mukanya yang terkena darah. Sam kembali bertanya, namun Joseph tak memberikan jawaban sama sekali.
Seketika lubang itu terbuka dan Jimmy memberikan seonggok surat. Surat itu bertuliskan bahwa Jimmy mencintai Sam dan dia tidak bisa membiarkan Sam meninggalkan Jimmy, karena Sam harus tinggal bersama Joseph untuk sementara waktu dan Jimmy akan terus mengawasi Sam. Sedangkan Joseph, dia tidak akan menyakiti Sam. Ya, selama Sam menaati Jimmy, kalau enggak, Jimmy akan membunuh Sam seperti Jimmy membunuh anjingnya. Malamnya Mary merayakan ulang tahun pernikahannya. Keesokannya, Jimmy mengirimkan laporan Sam yang dibuat oleh Sam sebelumnya. Setelah itu Jimmy memasukkan mobil Sam ke sebuah danau. Sementara itu Joseph menggoreskan lengannya karena dia merasa ada yang meninggal. Lalu Joseph push up di depan Sam. Seketika Jimmy membuka lubang itu dan memberikan kaset, yang kemudian Joseph mengambilnya dan memutar kaset tersebut. Lalu Jimmy menyuruh Sam untuk menari bersama Joseph. Sementara Jimmy, dia melihat mereka dari atas lubang. Kemudian Jimmy menyuruh mereka untuk berciuman. Joseph nampaknya senang berciuman dengan Sam, tapi Sam enggak, karena dia melakukan hal itu karena terpaksa. Lalu Jimmy memberikan makanan ke Joseph dan memberikan HT untuk Sam. Sam meminta Jimmy untuk mengeluarkannya, namun hal itu sia-sia karena Jimmy menolaknya. Lalu Sam mengira bahwa di balik ruangan ini adalah ruangan sampah. Di sisi lain, Burnett mengemasi barang-barangnya lalu pergi meninggalkan gedung ini. Sementara Dennis, dia masih tinggal di apartemen ini. Malam itu, Jimmy bertanya kepada Mary. How do you know when someone really loves you? Mary pun langsung beranggapan bahwa nih bocah kayaknya suka sama Sam. Mary pun menjawab, When you're willing to sacrifice everything for someone, there's no great love without it. sedangkan Joseph dia kembali push up di depan Sam. Seketika Sam tahu bahwa Jimmy berada di dekatnya. Sam berkata bahwa dia sekarang terluka dan membutuhkan dokter ataupun obat. Lalu Sam menyuruh Jimmy untuk mengambilkan obat dari tasnya. Sam juga memberitahu teteknya agar Jimmy mau membantunya. Ketika itu hujan turun dengan lebat. Angin berhembus kencang. Sementara itu Sam merakit sebuah bom untuk meledakkan temboknya. Lalu Sam melihat jasad Peter terkubur di tempat Sam berada. Sam pun langsung menangis histeris karena melihat Peter sudah meninggoy. Waktu Sam tidur, Joseph memanaskan pisaunya dengan sebuah korek. Seketika Sam terbangun, lalu Joseph memberitahu bahwa bomnya sudah siap untuk diledakkan. Bahkan Joseph juga memberitahu bahwa dia sudah berada di sini sejak 5.106 hari yang lalu, sejak polisi tiba dan semuanya hancur. Mary menipu semua orang bahwa Joseph sudah mati dan kasus pun ditutup. Lalu Joseph memberitahu bahwa bom yang dibuat Sam tidak akan berhasil. Joseph memberikan korek kepada Sam untuk menghidupkan bomnya. Di saat bomnya meledak, Mary dan Jimmy sempat mendengarnya. Namun menurut Jimmy, suara itu seperti pipa. Akan tetapi menurut Mary, suara itu seperti ledakan. Yang akhirnya Jimmy pun memeriksa sumber suara tersebut. Dan benar saja, bom itu tidak memberikan efek yang begitu banyak. Joseph berkata bahwa penderitaan adalah perjalanan menuju kemurnian. Dan kematian adalah hal untuk menuju ke eksistensi kekal. Di saat itu Jimmy marah kepada Sam karena mencoba ingin melarikan diri. Lalu Jimmy tidak lagi memberi air, makanan, dan cahaya sekalipun untuk mereka. Seketika Mary menyusul Jimmy dan Sam berteriak ke Mary agar menolongnya. Namun sayangnya Mary tidak mau menolongnya dan menutup lubangnya. Setelah itu Mary memarahi Jimmy atas perbuatannya karena bisa membuatnya masuk ke penjara. Di sisi lain bapaknya Sam beserta rombongan mendatangi gedung. Rombongan mempersiapkan alat-alat untuk peledak, sedangkan Sam masih berusaha membujuk Jimmy untuk mengeluarkannya. Akan tetapi Jimmy meminta Sam agar berkorban untuknya. Sam pun berkata, dia akan mengorbankan semuanya untuk Jimmy, kecuali hidupnya. Karena jika Sam mati, maka mereka tidak akan pernah bersama. Sam akan menjadi hantu dan menghantui Jimmy setiap waktu. Tapi menurut Jimmy, sudah terlambat karena rombongan yang membawa bahan peledak sudah sampai di sini. Seketika Sam merusak telepon radionya. Setelah itu Mary menyuruh Jimmy untuk mengambil barang kesayangannya dan meninggalkan mereka. Sementara itu Joseph memukul Sam hingga pingsan. Di sisi lain Mary memberitahu tempat-tempat yang diberi tanda oleh Sam. Waktu Sam terbangun, dia sudah diikat oleh Joseph. Sementara Joseph sedang membuat kuburan untuknya. Di saat yang bersamaan anak buah ayahnya sedang mengebor dinding. Karena Sam ketakutan, Sam mencoba berteriak meminta tolong sambil melepas ikatannya. Setelah terlepas, Sam mengambil besi di samping Joseph secara diam-diam. Di sini anak buah ayahnya Sam berbagi tugas untuk mengebor semua tanda yang diberikan Sam dan menaruh dinamitnya. Sedangkan Joseph, dia berkata bahwa ini adalah makamnya dan Sam harus membunuhnya. Awalnya Sam tidak mau, sampai akhirnya Joseph memaksa Sam untuk membunuhnya. Setelah ditusuk-tusuk beberapa kali, Joseph pun tidur di makamnya sendiri. Yah, ini tipikal manusia yang mau mati tapi nggak nyusahin orang lain. Seketika semen mengalir hingga menutupi tubuh Joseph. Di saat itu, Dennis dievakuasi oleh polisi setempat sementara Jimmy dan Mary hanya berdiam diri saja. Waktu mau diledakin, tiba-tiba Jimmy berlari menuju gedung itu sambil berkata untuk menghentikan peledakan itu karena ada Sam. Yang pada akhirnya, ayahnya Sam menyuruh anak buahnya untuk menghentikannya.
Ayahnya Sam, dia mengikuti kemana Jimmy pergi. Lalu Jimmy membuka lubang itu dan seketika Sam pun pingsan. Ayahnya Sam datang dan melihat Sam sudah pingsan di dalam lubang tersebut. Lalu, ayahnya menyuruh anak buahnya untuk memanggil medis. Seketika Jimmy meminta maaf dan menjatuhkan dirinya. Sebelum tewas, Jimmy berkata kepada Sam bahwa sekarang Sam telah bebas. Dia meminta maaf dan Jimmy sangat mencintai Sam. Setelah itu Sam dievakuasi oleh medis dan dibawa ke rumah sakit. Sementara Mary, dia ditahan oleh polisi. Semasa hidupnya, Joseph merancang 27 bangunan. Semuanya masih berdiri. Dan yang ini dia sebut Mahakarya Agung. Karena tidak ada rencana saat ini untuk menghancurkannya. Dan tamat. Oke, seperti itulah story dari Walden. Bagi kalian yang filmnya ingin di story ini, silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan berbagai cara yang kalian lakukan lah. And stay on this my channel, jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.